Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data geospasial dan juga menampilkan 20 peta yang paling keren dan juga paling mind-blowing yang pernah saya temukan di internet. Oke, langsung saja saya akan bahas dulu sedikit tentang visualisasi data geospasial. Di video-video sebelumnya, saya pernah menjelaskan tentang apa itu visualisasi data. Singkatnya, visualisasi data ini adalah suatu teknik bagaimana cara kita menyajikan atau menampilkan data yang kita olah dalam bentuk gambar atau ilustrasi yang bisa membantu pembaca dalam memahami eh, data yang kita olah. Kemudian geospasial ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang-ruang yang ada di permukaan bumi. Jadi singkatnya visualisasi data geospasial ini adalah penyajian data dalam bentuk peta. Itu yang paling sering atau paling mudah dipahami. Oke, langsung saja saya akan coba memberikan berbagai contoh visualisasi data geospasial yang ditampilkan dalam bentuk-bentuk peta yang sangat keren. Oke, jadi langsung kita mulai ke peta yang pertama. Nah, pastinya kalian sudah pernah atau bahkan sering mendengar pepatah yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Jadi sebetulnya pepatah itu bukanlah sembarang pepatah. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah titik Roma atau ibu kota Itali. Bisa kita lihat ada banyak sekali jalan yang terhubung dan menghubungkan satu sama lain hingga menuju ke Roma. Mulai dari ujung UK, dari sini bahkan menyeberang laut, dari ujung Portugal, dari ujung Yunani, dari Polandia, Hungaria, Latvia, semua terhubung dan bisa sampai ke Roma. Nah, tentunya hal ini berkaitan erat dengan kuatnya pengaruh Kekaisaran Romawi pada eranya. Oke, langsung saja saya akan menunjukkan peta yang kedua, yang mana ini masih berkaitan. Nggak berkaitan sih ya, maksudnya bisa kita kait-kaitkan. Nah, ini adalah peta titik-titik di mana ditemukannya koin Romawi kuno. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini hampir di seluruh titik Eropa, termasuk juga di UK, di Islandia, bahkan di utara Afrika, di Asia Barat, sampai ada juga di Asia Tengah dan Asia Selatan, bahkan nyampe juga di Rusia dan juga di Cina itu ada berbagai bukti ditemukannya berkas peninggalan era Romawi kuno berupa koin. Artinya pada masa tersebut orang-orang dari kekaisaran atau kerajaan Romawi itu sudah menyebar ke berbagai belahan dunia. Oke, keren banget ya orang Romawi. Selanjutnya, nah ini adalah peta tentang penyebaran pasta Italia, pasta di Italia. Nah, jadi kita lihat di sini ada berbagai jenis pasta ya, mulai dari lasagna, spaghetti, bahkan berbagai pasta yang tidak saya tahu namanya nih. Jadi bisa visualisasi data geospasial ini bisa beragam fungsinya ya, bahkan untuk masalah perut pun, masalah makanan pun bisa divisualisasikan dan lebih enak untuk ini ya, bisa lebih mudah untuk dipahami. Misalnya kita lihat nih, asal dari lasagna, es- misalnya ini ada bahkan saya pun sulit membacanya, Spazzle Tirolesi dari utara Italia, kemudian dari Bologna ya, dari Bologna itu ada lasagna ala Bolognese. Nah, jadi kalau spaghetti Bolognese itu kan sering juga ditemukan ya di Indonesia. Nah, ini asalnya dari Bologna di sini. Kemudian ada juga jenis pasta lain ya yang mungkin belum pernah dijumpai oleh kita di Indonesia ya, karena yang umumnya itu kan spaghetti, kemudian juga ada saya juga lupa namanya apa. Pokoknya intinya visualisasi data geospasial bisa untuk memvisualisasikan asal dari makanan.
Oke, next. Nah, jadi ini adalah visualisasi data tentang eh, olahraga yang paling populer dari setiap negara. Oke, jadi di sini bisa dilihat ya, setiap olahraga itu diwakili dengan warna. Sepak bola dengan warna hijau, biru muda itu adalah ice hockey, biru tua American football, kemudian kuning ini panahan, basket orange, dan lain-lain. Dan bisa dilihat secara sekilas ya, ternyata ya olahraga paling populer di dunia itu adalah football alias sepak bola. Di seluruh Ya, di seluruh Afrika bahkan ini sepak bola di Rusia, Indonesia, kemudian di Amerika Selatan itu sepak bola bahkan di Eropa juga itu merajai olahraga paling populer. Kemudian ada juga nih basketball ini ada hanya di negara Cina, Tiongkok dan juga Filipina. Kemudian baseball ini ada di Jepang, Australia ini Australian football dan lain-lain ya. Jadi ada banyak. Oh ini kriket ini India. Jadi setiap negara ya ada juga negara-negara tertentu yang memang memiliki apa ya olahraga yang tidak mainstream ya. Oke. Nah ini adalah contoh visualisasi data geospasial untuk penyebaran olahraga paling populer. Nah, ini juga keren ya. Kalau kita nggak tahu konteksnya, mungkin kita bingung. Ini apa? Kayak gambaran anak kecil, coret-coretan biasa, warna-warni, acak gitu. Tapi sebetulnya ini adalah eh, peta yang menggambarkan pergerakan dari serigala yang ada di suatu taman nasional, yang mana serigala itu dipasang GPS ya untuk tracking pergerakannya. Jadi satu jenis ini ya, satu serigala atau yang berasal dari satu wilayah itu divisualisasikan dengan warna yang berbeda. Ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap kawanan serigala itu cenderung tidak mau memasuki wilayah dari serigala yang lain. Misalnya ini yang kawanan serigala ungu misalnya. Maksudnya serigala yang diwakili warna ungu. Ya udah di sini aja. Sama yang hijau juga di antara yang hijau aja. Jarang sekali ditemukan kecuali ini yang warna putih. Nah, ini agak-agak bandel mungkin dikit-dikit masuk ke kawasan merah, ke kawasan kuning ya. Tapi secara umum ini cenderung mereka itu berhidup secara kawanannya itu hidup secara alami di lokasi yang sudah mereka beri batas masing-masing. Ini ya, keren keren keren. Nah, ini adalah peta yang tidak kalah keren. Jadi sebetulnya kalau kalian lihat video saya sebelumnya, saya membahas tentang Pangaea atau super benua, yang mana pada zaman ya sekitar 500 atau 200 juta tahun yang lalu, permukaan bumi itu daratannya masih terhubung satu dengan yang lain, belum terpisah seperti sekarang. Dan para peneliti pun melihat mulai ini ya apa memberikan batas-batas ya untuk memprediksi satu negara itu dulu saat superbenua posisinya ada di mana berdasarkan dari bentuknya pastinya. Dan bisa dilihat jadi ini Amerika Serikat, Meksiko dulu bersampingan dengan negara-negara yang ada di Afrika. Afrika juga ini dilihat dari bentuknya ini memang polanya itu patternnya itu ya sama dengan bukan sama maksudnya eh, mirip dengan pola Amerika, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jadi kayak puzzle itu nyambung, cuman lama-kelamaan itu berpisah. Sama halnya dengan, oh ini China itu dulu utara banget, jadi berarti pergerakannya itu dari sini ke selatan. Nah, ini ke selatan, yang ini bergeser ke barat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah eh, peta administrasi jika bumi masih berada di era Pangea. Oke, yang ini adalah peta elevasi model yang menampilkan Amerika Serikat. Jadi ya bisa kita lihat
ukuran ini tuh bukan sekedar warna, tapi semakin dia tinggi, itu artinya elevasi di daerah tersebut juga semakin tinggi. Jadi ya ini kalau ini tuh Chili ya. Chili itu di Amerika Selatan itu daerah paling eh, tinggi, pegunungan-pegunungan itu berkumpul di sebelah barat. Nah, ini ya, ini bisa dilihat di peta berikut. Selanjutnya, persebaran populasi. Nah, ini adalah peta persebaran populasi. Setiap section atau satu bagian ini ya, satu warna gini. Ini adalah mewakili 10% dari populasi dunia. Misalnya populasi dunia itu 7, misalnya 7 miliar. Nah, 7 miliar itu berarti 10 persennya berapa? 10% dari 7 miliar, misalnya 700 juta ya. Nah, berarti satu seksi ini itu ada 700 juta manusia yang tinggal. Misalnya di sini, di Amerika, berarti ini cenderung, kalau dia jaraknya semakin lebar, ini artinya kepadatan populasinya itu ya semakin sedikit gitu. Jadi nggak padat maksudnya ya, nggak padat banget. Nah ini Amerika ini nggak terlalu padat. Nah tapi masuk ke Amerika Selatan mulai Brazil dan Afrika ini mulai padat. Afrika Tengah, Utara, Tengah, Selatan ini padat. Ini juga Afrika, kemudian Asia Barat ini juga padat, tapi kita lihat yang paling padat itu ya berarti paling sempit ini ada satu yang menunjukkan eh, India, kemudian Cina, Sri Lanka, kemudian ini juga ya Pulau Jawa, kemudian Vietnam, Cina, Rusia, Mongolia ini juga padat. Tapi di Indonesia Timur ini mulai renggang lagi. Nah, keren ya. Jadi ini mewakili 10% setiap populasi. Oke, next. Oke, kalau ini adalah persebaran bahasa yang ada di Tiongkok atau di Cina. Jadi bisa dilihat mayoritas itu orang di Cina atau di Tiongkok ya berbicara bahasa Mandarin, kemudian ada juga Tibet, Mongolian, dan juga Uighur. Tapi ada juga yang berbicara bahasa Kazakhstan, bahasa Korea, bahasa Hakka, Kanton. Banyak ya. Jadi ya di China sendiri itu ada banyak sekali bahasa. Jadi belum tentu apa yang kita pelajari misalkan itu bisa dipahami oleh semuanya. Tapi mereka sendiri ya punya bahasa nasional yaitu Mandarin. Oke, ini adalah peta Eropa jika dilihat dari artwork atau karya seni yang berupa lukisan yang paling populer di negara tersebut. Saya tidak begitu em, tahu nama semuanya, tapi saya tahu di sini ada beberapa lukisan yang populer ya. Ini misalnya Mona Lisa, kemudian ini ada The Scream, apa ini ada marketnya saya lupa, ini juga The Woman bla 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 bla, saya agak lupa tapi ya kurang lebih ini adalah artwork yang paling eh, populer. Eh, atau maaf ya ini saya harus agak klarifikasi, ini antara yang paling populer atau berasal dari negara tersebut ya. Ini harus kita klarifikasi, pokoknya Mona Lisa ini dari Italia. Oke, nanti kita coba kita cek kembali. Atau mungkin ini adalah artwork paling terkenal dari negara tersebut. Ya, jadi bukan yang paling populer, tapi yang berasal dari negara tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah peta jika dilihat dari Google Street ya, dari Google Street. Nah, jadi bisa dilihat semakin banyak warna birunya, ini artinya jalan rayanya itu semakin banyak. Ini Indonesia, Australia, Amerika, Eropa juga ini padat, berarti banyak banget jalannya. Tapi di sini ada yang kosong-kosong, misalnya kawasan Rusia, kemudian juga ini China, ya agak kosong. Kemudian Asia Tengah juga ini agak kosong. Afrika juga. Ini bukan berarti nggak ada jalan. Itu artinya
ya negara tersebut tidak memberikan izin ya kepada Google untuk mendapatkan lisensi eh, untuk penggunaan jalan yang ada di negara tersebut. Jadi ya ini bisa dilihat di China ada tapi nggak banyak ya. Di Rusia juga ini sebetulnya saya rasa lebih banyak. Ini juga di Indonesia Timur ini belum ada. Ya tapi intinya ini ya dilihat dari Google Street. Selanjutnya ini adalah peta durasi dari sinar matahari dalam jam per tahun. Nah, jadi bisa dilihat kalau di bawah 1.200 jam per tahun itu warnanya biru, tapi kalau di atas 3.500 jam per tahun itu warnanya kecoklatan ya, kecoklatan. Nah, jadi bisa dilihat dari sini wilayah-wilayah yang paling panas nih ya, paling karena mendapatkan cahaya matahari dan dilihatlah bahwa ternyata Eropa itu tidak terlalu banyak mendapatkan cahaya matahari jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Oke, ini juga bukan peta matriks ya, bukan peta the matrix. Jadi ini adalah peta yang menampilkan batas-batas wilayah berdasarkan waktu. Ya, jadi dari Greenwich Meridian Time itu plus berapa atau minus berapa kayak gitu. Dan bisa dilihat ya untuk pembagian waktu sendiri itu enggak selamanya garis lurus ya. Jadi pembagian waktu itu juga ada andil politik di dalamnya. Misalkan ini India, India itu tidak mau dibagi-bagi waktunya, jadinya waktunya ya sama gitu di satu negara India. Tapi untuk Indonesia, mana ya Indonesia? Ini ada tiga wilayahnya, ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kemudian yang lain juga sama ya, ada yang membagi berdasarkan zona waktu, ada juga yang memang satu negara minta disamain. Oke, yang ini juga keren. Ini ping-ping bukan sembarang ping. Jadi ini adalah peta persebaran flamingo. Oke, jadi flamingo atau binatang burung yang berwarna pink, ya kalian mungkin pernah lihat ya, itu asalnya atau banyak ditemukan di Amerika Selatan, kemudian di Afrika juga di Asia Selatan, yang memang daerahnya itu pastinya berbatasan dengan pantai. Yang ada juga yang nggak berbatasan ya, cuman kalau dari namanya sendiri flamingo itu Amerika Selatan atau Latin banget. Oke, ayo. Ini apa? Ini adalah persebaran lapangan sepak bola yang ada di Eropa. Ya, yang warna-warna merah-merah ini adalah lapangan sepak bola. Jadi bisa dilihat kalau kalian punya pertanyaan kenapa Eropa sepak bolanya maju banget, itu artinya itu artinya eh, karena memang fasilitasnya memadai. Oke, jadi lapangan bolanya banyak banget. Oke, ini adalah density atau kepadatan di benua Afrika dilihat malam hari. Jadi kalau misalkan lampunya itu terang atau satu wilayah terang banget ya berarti itu wilayahnya adalah wilayah yang padat. Tapi kalau gelap-gelap ini atau titiknya jarang-jarang ya berarti itu tidak padat. Kemudian ini adalah jika peta untuk menampilkan perbandingan ukuran danau-danau terbesar di dunia. Misalkan Danau Laut Kaspia, Danau Malawi, Danau Nicaragua, Danau Baikal. Dan tentunya bisa dilihat danau paling besar itu adalah Danau Laut Kaspia. Ya, selanjutnya ada ini juga Baikal juga ini besar. Ini ada Superior, Victoria itu adalah danau-danau terbesar. Jadi besar itu ya kalau Kaspia ini kan ada di perbatasan inilah eh, Asia dan Eropa. Kalau misalkan yang Victoria ini Afrika atau di mana saya lupa ya. Tapi ya biasa di Amerika itu banyak danau-danau besar. Kalau Baikal ini di Rusia. Oke, ini persebaran bahasa daerah tiap provinsi tahun 2018. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia ini
Menurut data BPS ya, Badan Pusat Statistik dan juga Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, itu jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia itu adalah 750 bahasa. Banyak banget ya. Dan kalau dilihat dari per provinsi, itu masing-masing provinsi pasti punya jumlah-jumlah bahasa daerah. Misalnya Jawa Barat ada tiga, Jawa Timur tiga, tapi yang paling banyak itu ada di Papua. Lihat, hampir 300. Kalau dijumlahin ini 400 bahasa aja nih dalam satu pulau. Bisa jadi kalian pergi ke satu desa, ke desa yang lain itu ngobrol beda bahasa. Tapi kalau di Jawa itu cenderung bahasanya masih sama ya. Sumatera juga sama, tiap provinsi gak terlalu banyak. Tapi kalau di Kalimantan, di Papua, Nusa Tenggara itu banyak ya. Ini saya pernah juga punya tetangga, temen dari Nusa Tenggara Timur, dia juga bilang satu RT dengan RT lain itu bahasanya bisa beda, bahasa daerahnya. Selanjutnya ini adalah negara-negara yang paling banyak yang disebutkan di Holy Bible atau Kitab Suci. Jadi kalau ya ini kurang dari 5 kali itu ada Libya, Sudan, India. Kalau yang lebih dari 10 ini apa ya? Oh ini Palestina. Palestina, Lebanon. Kalau 5 sampai 10 kali itu ada Persia, Saudi Arabia, Turki. Ya ini juga bisa dilihat ya. Ini juga bisa ya bisa digunakan juga nih untuk dalam hal teologi lah ya. Jadi visualisasi visualisasi data geospasial memang fungsinya banyak banget. Nah, yang ini kayaknya ini terakhir ya. Ini adalah ukuran negara yang dilihat dari proyeksi Mercator jika dibandingkan dengan ukuran sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat di peta dunia atau yang globe itu ya, di peta dunia dari globe dan juga yang sudah dibuat datar, itu kan menggunakan proyeksi Mercator. Jadi proyeksi Mercator ini membuat suatu negara yang jaraknya jauh dari garis khatulistiwa itu terlihat lebih besar. Contohnya Rusia. Rusia itu kalau di peta, ya di atlas, itu luasnya segini. Tapi kalau diukur dengan ukuran yang sebenarnya, ya ukurannya segini. Ya. Tapi kalau misalkan yang di tengah, yang dekat dengan Khatulistiwa, Indonesia, India, dan juga negara-negara Afrika dan Amerika Selatan, ini cenderung mirip ukurannya. Tapi semakin ke selatan atau semakin utara, pokoknya semakin jauh itu ukurannya semakin berbeda dari ukuran sebenarnya. Ini juga ya, Kanada, Amerika Serikat itu ukurannya nggak sesuai dengan yang ada di proyeksi Mercator. Oke, nah jadi itu adalah sedikit penjelasan dan juga contoh dari visualisasi data geospasial. Jadi kalian bisa lihat ya bahwa visualisasi data geospasial itu fungsinya ada banyak banget dan juga tidak terpaku hanya untuk urusan geografi saja. Bisa untuk urusan makanan, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Jadi semoga ini bermanfaat dan kalian bisa membuat visualisasi data geospasial kalian sendiri sesuai apa yang kalian sukai. Oke, sampai jumpa.